Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan semua pada sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Yani Amilawati, guru pendidikan agama Islam. Pada kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai hidup bermartabat dengan rendah hati, hemat, dan sederhana. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memiliki sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana? Nah, berikut ini kita akan pelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 mengenai rendah hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar dapat bersikap rendah hati. Jika ada orang-orang yang mengejek dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, kita tidak membalasnya dengan kata-kata yang serupa, tetapi memaafkannya. Begitulah akhlak orang yang beriman, yaitu bersikap lemah lembut, sopan santun, dan menjaga tutur kata. Juga menjaga kehormatan. Orang-orang yang memiliki sikap rendah hati akan mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalian akan senang kan apabila mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah berlatih dan membiasakan diri untuk santun dan bersikap rendah hati. Jika hal tersebut senantiasa kalian lakukan, akan muncul generasi muda yang santun, pemaaf, lapang dada, dan lemah lembut. Rendah hati disebut juga tawadu, yaitu suatu sikap merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Sikap rendah hati merupakan salah satu perilaku yang baik. Sebagai pelajar, hendaknya kalian memiliki sikap rendah hati. Apabila diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kepandaian, paras rupawan maupun kekayaan, hendaklah diiringi dengan sikap rendah hati atau tawadu, agar apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak sia-sia. Sebaliknya atau kebalikan dari sikap rendah hati adalah sombong atau takabur. Sombong adalah menganggap rendah orang lain atau merasa diri lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Pernahkah kalian menjumpai orang yang bersikap sombong? Apakah kalian merasa nyaman bergaul dengan orang yang sombong? Apabila jawabnya kalian tidak, jadikanlah pelajaran itu untuk diri kalian sendiri agar tidak berperilaku sombong pada orang lain. Nah, itu adalah ulasan mengenai Quran surat Al-Furqan ayat 63. Baik, dalil yang kedua yaitu mengenai hemat dan hidup sederhana terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar memenuhi hak keluarga, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
Hak-hak yang harus diberikan adalah: 1. Mempererat tali persaudaraan dengan jalan mengunjungi rumahnya, bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami. 2. Memberi bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang dibenarkan oleh Allah. Pada ayat tersebut, Allah melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta dan menjadi seorang pemboros. Larangan ini bertujuan agar umat Islam dapat mengatur keuangan dengan perhitungan yang cermat, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak mubazir. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa para pemboros merupakan saudara-saudara setan. Maksud pemboros pada ayat ini adalah orang yang menghambur-hamburkan harta dalam perbuatan maksiat. Apakah kalian senang apabila disamakan dengan saudara setan? Bukankah kalian tahu bahwa setan adalah makhluk yang memiliki sikap angkuh dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setan adalah makhluk yang sangat ingkar pada nikmat yang telah Allah berikan. Mereka makhluk yang tidak pernah mau bersyukur. Bahkan setan adalah pembangkang yang tidak mau mentaati perintah Allah serta menggoda manusia agar berbuat maksiat. Nah, bagaimana supaya hidup hemat dan sederhana itu? Hidup hemat bukan berarti tidak boleh memberi apapun atau berbagi pada orang lain. Tujuan hidup hemat adalah agar mampu memilah dan memilih kebutuhan yang sangat dibutuhkan sehingga berhati-hati dalam membelanjakan uang. Menerapkan sikap hidup hemat bukan berarti tidak mau bersedekah. Justru menurut ajaran Islam, sedekah membawa manfaat yang besar bagi hidup kalian, yaitu orang yang bersedekah akan semakin kaya dari sisi harta maupun benda. Hidup hemat juga tidak berarti kikir, sebab kikir berarti menganggap semua kebutuhan yang tidak penting sehingga kalian tidak mau mengeluarkan uang. Orang yang kikir akan sangat lebih memperhitungkan pengeluaran uang daripada memikirkan manfaat yang diperoleh. Nah, bagaimana cara membiasakan hidup hemat? Hidup hemat dapat dibiasakan antara lain membuat prioritas kebutuhan dengan menulis hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk sekolah maupun kegiatan lainnya. Nah, anak-anakku, ada beberapa manfaat dari sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Di antaranya, manfaat rendah hati adalah mendapatkan simpati dari orang lain, memiliki banyak teman, dan hati menjadi tentram. Terus manfaat hemat, seseorang yang terbiasa hidup hemat akan memperoleh manfaat antara lain tidak cemas terhadap masalah keuangan, memiliki simpanan untuk masa depan, dan terhindar dari keinginan meminta-minta. Yang ketiga, manfaat hidup sederhana. Apabila kalian mampu menerapkan pola hidup sederhana, maka kalian akan memiliki cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak, terhindar dari sikap iri dengki, dan memiliki jasmani yang sehat karena pola konsumsi yang sewajarnya. Nah, anak-anakku, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.